Oke, melanjutkan dari yang nomor 1, kita akan beralih ke kasus di mana bendungan ini menggunakan inti kedap air vertikal, yaitu tegak seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini yang kedap air itu cuma bagian ini teman-teman. Yang lainnya itu enggak kedap air. Maka kita sebut zona kedap air atau zona inti dan zona sembarangan di sini teman-teman. Parameter-parameter yang dibutuhkan masih sama. Yang pertama ada H atau ketinggian air. Kemudian ada L1 yaitu jarak dari. Nah, karena dari sini kan ini ya teman-teman, kedap semua, maka mulai air itu di awal udik ini. Nah, namun kalau di sini karena ada zona sembarangan, maka inti kedap airnya itu lanjutnya di sini teman-teman, di kedap airnya ini. Jadi apa namanya? Titik B-nya ini loh teman. Masuknya air di zona kedap air ini. Nah, maka L1 itu terhitung dari ini. Nah, kita coba di Figma aja gini. Wih. Nah, maka L1 itu dari ini. Agak ketok warna nih. Nah, ini ke sini. Sedangkan L2 itu dari ini ke sini, teman-teman. Nah, karena kan ini kan berhentinya kedap air. Maka untuk derajatnya itu yang ini. Nah, ini kan 75 kan, sudah diketahui 75 derajat. Jadi ini nanti ada parameter C0, ada parameter C yang akan dicari nantinya. Nah, oke. Kita lanjut ke Excel-nya dulu. Maka caranya masih sama untuk D. Kita cari 0,3 L1-nya kali L1. Kemudian untuk D-nya sama dengan 0,3 L1 tambah L2. Ketemulah nanti bahwa D atau jarak proyeksi Excel-nya itu 24,613. Kemudian untuk mencari persamaan parabolanya, kita perlu cari Y0. Nah, Y0-nya berapa? Caranya sama. Plus SQRT dalam kurung H kuadrat plus D kuadrat tutup kurung dikurangi D. Nah, kemudian kita bisa bentuk garis parabola. Sama caranya teman-teman. Plus 2 kali Y0 plus Y0 pangkat 2. Terus ini juga sama. Kita mula-mula dari 0 dulu. Terus ini kita masukkan rumusan. Sama dengan ini kan. Akar atau SQRT. Kemudian 2Y0 kali X. 2Y0 dikali dengan X. Ditambah dengan Y0 kuadrat. Kita tinggal pastikan untuk mengunci. Ya, ini kalian kunci ya, pastikan ya. Nah, kemudian kalian tarik. Nah, sama seperti sebelumnya, bahwa ini kan ada A atau ada A0 yang keluar ini ya teman-teman. Maka nilai A0 itu adalah minus dari Y0 per 2. Maka kita bisa cari di sini sama dengan, kita copy saja dari ini. Dari yang satu tadi, ini kan ada A0. Copy, kita cari sebelahnya Y0 sini. Nah, maka A0 adalah 11,1807. Untuk X pertama, itu kita buat minus dari A0 ini teman-teman. Nah, karena ini kan min 11. Sedangkan kita kan perlu interval 5. Maka ini kalian beri interval lainnya. Misalkan min 10, min 5, 0, 5, 10. Sampai berapa teman-teman? Sampai di titik ini nanti adalah D. X-nya itu sama dengan D atau 24,613. 15, 20. Nah, ini kan 25 harusnya. Karena mepet, kita langsung pakai ini aja. Enter. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kalian bisa buat ini juga. Nah, caranya sama teman-teman. Klik ini, insert, terus ini yang scatter ini teman-teman. Nah, kemudian kalian klik kanan, select data, add, X-nya itu yang atas, Y-nya itu yang bawah. Oke. Nah, ini tinggal kalian double klik. Kalian reverse, ini juga kalian labels ke yang low. Nah, ini kalian bisa lihat yang di video sebelumnya yang untuk kasus pertama ya teman-teman, untuk detailnya sama aja sih sebenarnya.
Nah, terus kalian buat konversiannya. Ini seleksi, Ctrl D, kemudian klik kanan di X pertama, paste spesial, values, transpose. Nah, kemudian masukkan komen. Kalian buat ini PL, spasi. Nah, sama dengan concatenate dalam kurung PL yang spasi ini, koma. Pastikan kalian sudah ini ya, menonton untuk ngerubah komanya. Misalkan ini kan min 11, ini kan saya pakai titik ya teman-teman. Kalau Excel kalian masih pakai koma, pastikan melihat videonya ya teman-teman. Ada nanti video merubah formatnya Excelnya. Klik sini, koma, pastikan ini titik 2, koma, titik 2, koma. Ini harus seperti itu ya teman-teman. Ini ya, yang 3 ini loh. Ini harus seperti ini. Terus koma, terus yang ini. Nah, pastikan mengunci pada yang awal ini, yang PL tadi. Terus kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sebelum kita nginput, kan ini kan ada dua zona. Ada zona inti, ada zona sembarangan teman-teman. Maka kita perlu juga cari untuk zona sembarangannya. Nah, sebelum kita cari zona sembarangan, tadi kan saya notice bahwa nanti akan ada titik C. Nah, berapa sih nilai C? Seperti yang teori yang saya pelajari yang saya buatkan videonya di awal, bahwa garis ini ke sini itu adalah delta A. Sedangkan garis ini ke titik A ini adalah A. Maka kita perlu mencari parameter-parameter delta A dan A untuk ini. Delta A plus A. Nah, ini teman-teman. Delta A plus A. Kita perlu cari parameter-parameter ini. Maka kita cari dulu. Seperti yang tertera pada kasus, permukaan aliran keluar adalah untuk A sama dengan 75 derajat. Ini tadi ya teman-teman. Air keluar ini kan 75 derajat. Nah, sehingga nilai C-nya dapat diketahui. Nah, ini. Kalau 75 ini kan 0,28, mendekati 0,3. 0,28. Nah, ini kalian masukkan rumus gini aja teman-teman. Kalian kreasikan sendiri. Terus kemudian bisa dicari nilai A plus delta A dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini tadi sama. Caranya plus Y0. Y0 ini ya, teman-teman. Terus kurung 1 dikurangi Y0 per dalam kurung 1 dikurangi cos dalam kurung radians dalam kurung alfanya kan 75. Klikkan di sini. Enter. Nah, jadi nanti A plus delta A itu 30,17. Terus berarti berapa sih nilai delta A? Terus berapa sih nilai A? Itu gini nyarinya. Nah, ketika kita punya persamaan C itu sama dengan delta A per A min delta A, maka delta A ini bisa kita keluarkan. Nah, ini A plus delta A ini kita taruh sebelahnya C. Delta A sama dengan C dikali dengan A plus delta A. A plus delta A itu ini yang teman-teman. Ini kalian kasih kurung aja biar nanti gak bingung. Nah, gini. Di A plus delta A itu ini. Nah, maka ini kalian masukkan dulu. Delta A itu C dikalikan dengan A plus delta A. Kemudian A itu berarti kan sisanya ya teman-teman. A plus delta A dikurangi delta A. Nah, maka nanti delta A kalau yang di Figma atau cara ini keluarnya ini itu ini pakai 8,4 dan A-nya nanti kita bisa pastikan bahwa A-nya adalah 21,72 atau kita pakai salah satu buat memastikan lah. Itu untuk zona inti kedap air. Untuk zona sembarangan bagaimana teman-teman? Nah, dengan anggapan koefisien filtrasi zona sembarangan adalah sebesar K2, di mana K2 itu adalah 20K1. Ini dianggapnya itu 20K1 ya teman-teman. Dan K1 ini adalah koefisien filtrasi zona inti kedap air. Dan kita anggap debit aliran konstan. Maka debit yang keluar dari zona inti dan debit yang masuk pada zona sembarangan itu sama. Nah, rumusnya adalah K1 atau
koefisien rembesan. K itu permeabilitas ya teman-teman. Kalau yang di Mektan itu kan ada buat mencari berapa sih permeabilitas tanahnya. Nah, itu di zona inti Y1 Y0 kali L0 itu adalah titik awal ini teman-teman. Nah, ini dikali dengan L0 itu panjangnya dari bendungan ya teman-teman. Jadi lebar bendungannya. Kalau di sini kan potongan. Ini kan ada pasti kan ada ini kan. Kalau misalkan nah, kan bendungan kan gini sih. Nah, pasti kan gini kan. Nah, ini L-nya itu sini. Gitu teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, maka Q keluar itu K2, koefisien rembusan kedua ini dikalikan dengan H2. H2 itu yang awalnya ini dikalikan dengan luasannya. Itu harus sama. Itu buat nyari debitnya teman-teman. Jadi ini dikali luas dengan K2 dengan rembusan K2 ini. Kemudian yang K1 ini dikali tadi itu sama dengan Q masuk. Nah, kemudian maka bisa dihitung gini teman-teman. H2 ini kita pindah ke sini. Maka K1 salah. K2 dan L karena kan L sama L kita bisa coret. Nah, ini kita bisa coret melincing. Coret sama coret. Sedangkan K2 ini kalian tukar ke bawah. Jadi kan gini. K1 per K2 kali Y0. Nah, itu rumusnya teman-teman. Terus pertanyaannya, K1 K2 itu berapa? Nah, jadi itu gini teman-teman. Misalkan kan kita nggak perlu nyari nilai K1 K2-nya berapa. Kan K2 kurang tebal. K2 sama dengan 20 K1. Ya kan? Berarti kan kalau K1 K2 ini tak pindah ke bawah. Ini coret aja sih. Berarti kan 1 sama dengan 20 K1 per K2. Ya enggak? Ini kan berdasar 1 kali K2 sama dengan 20 K1. Maka 1 sama dengan 20 K1 per K2. Maka K1 per K2 kalau ini tak pindah ke sini sama dengan 1 per 20. Nah, persamaannya seperti ini teman-teman. Maka di sini jika K2 sama dengan 20 K1 maka 1 per 20 sama dengan K1 per K2. Jadi ini langsung aja dalam kurung 1 dibagi 20 tutup kurung dikali dengan Y0. Y0-nya mana? Di atas tadi teman-teman. Nah ini. Nah, maka ketemu H2 adalah 1,118. Kasusnya sama seperti Y0, yaitu ketika kita membuat parameter gini ya teman-teman, maka akan ada lebihan, yaitu A0. Nah, bedanya tadi kan kalau pakai Y, itu ya rumusnya Y, kalau pakai H itu rumusnya H. Ini teman-teman. 2 kali H2X tambah H2 kuadrat, sama kan tadi kayak yang atas 2 kali Y0X tambah Y0 kuadrat. Maka ini langsung aja. Ini dikali 2. Terus ini dipangkat 2. Nah, untuk mencari ini tadi teman-teman. Ini kan ada lebihan. Atau di Excel kan kita coba cek. Ini kan ada ini kan enggak pas di ujungnya ini kan teman-teman. Nah, ini kita coba pindahkan ke Figma. Nah, ini loh. Ini kan ada jarak sih antara ini dengan ini. Nah, ini maka atau A0 kita sebutnya kan tadi. Kalau A0 tadi kan Y0 per 2, maka di sini ya sama H2 per 2. Nah, kita buat aja di sini H0. Kita copy saja di sini ke ini. Nah, ini kita pastikan ya kalau A0-nya itu segini. Nah, sama ini rumusnya 0 dulu sama dengan SQRT dalam kurung ini kali X kali X tambah H2 kuadrat. Jangan lupa buat memastikan ini tuh terkunci buat yang ini sama ini. Terus kalian tinggal tarik saja. Nah, misalkan di sini kan tadi kan X awal kan A0 ya.
Ya, langsung masukkan aja A0. Tapi minus teman-teman, jangan lupa minus. Nah, terus kemudian lanjutnya 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Kalau yang ini sampai kapan? Nah, ini panjangkan saja teman-teman. Kita nggak tahu karena ini nggak ada D-nya, nggak dicari nilai D. Meskipun sebenarnya bisa dicari. Cuma memang daripada ribet, kita nggak usah cari. Kita buat agak panjang aja, misalnya sampai 65. Kemudian, nah ini kita hapus dulu. Sama caranya. Insert, scatter, yang ini. Klik kanan, add data, select data, add X-nya ini. Terus kemudian Y-nya yang ini. Terus kemudian OK. Tinggal OK, ininya, ini angkanya kalian reverse. Yang titik ini, statistiknya ini terus reverse. Yang axis option ya. Terus ini kalian buat labels ke low. Nah, oke. Setelah cari itu, maka kita bisa masukkan ke AutoCAD. Ini juga sama caranya. Kalian copy dulu. Seleksi semua. Ctrl C. Klik kanan. Paste spesial. Values transpose. Nah, terus ini sama rumusnya. Langsung copy saja kalau misalkan sama. Copy. Taruh ke sini. Terus tarik aja. Nah, maka ini kan sudah jadi. Pertama, kita masukkan yang ini dulu. Kita buktikan tadi ya, teman-teman. Nilai A, kita gambar dulu di AutoCAD. Supaya gampang, pakai aja gambar yang pertama ini, teman-teman. Tarik ke bawah. Terus, kita pastikan apa saja sih parameternya. Bahwa L1 itu adalah dari titik air ke titik sini, L1. Dan L2 itu dari titik air ke titik sini. Maka, kita buat saja di sini dulu, teman-teman. Sini, garis. Kita buat di tengah, enggak sih, sini aja. Terus kita masukkan L1. Berapa sih L1-nya? Nah, ini kan 12,01. Ya, masukkan aja offset 12,01. Terus offset 12,01. Terus masukkan angkanya yang L2, 21,01. Ngelag, AutoCAD ngelag. Nah, iya kan? Offset 21,01. Nah, cek, bener kan? Terus ini kalian hapus dulu. Nah, ini kalian buat polyline gini teman-teman. Ini, terus kalian seleksi tiga-tiganya. Kalian move yang ini, tengah ini ke tengah yang bendungan awal kalian tadi. Nah, terus kalian panjangkan airnya ini. Pakai EX, enter, sampai ke titik ini. Nah, maka kalian bisa gambar pakai polyline dari ujung sini ke sini dulu. Terus extend aja, EX, enter. Nah, extend sampai ujungnya kalian ini ya, teman. Terus buat sisi kanan, karena kan permukaan air keluar itu ada sudutnya, ini tadi 75 derajat, maka ini kalian rotate RO, klik yang ini ya teman-teman. Pastikan yang pertemuan ini, klik aja 75, enter. Nah, ini kan masih gini, kalian rotate aja, lagi, klik pertemuannya, tarik ke bawah, pastikan F8. Terus kok gini? Nah, kita kan mirror aja. Dari sini ke sini, kalian yang yes. Nah, maka ini jadi batasan-batasannya. Nah, ini kan sudah. Jadi yang penting kan ini. Nah, berarti nanti ini sudah nggak penting lagi, teman-teman. Nah, artinya itu nggak ada ketentuan khususnya. Yang ketentuan khususnya ini kan nggak ada buat drainasenya. Hapus saja kalau gitu. Nah, kalian tinggal potong. Nah, kemudian tuh L1 L2 nya tak hapus. Sorry. L1 L2 jangan dihapus ya. Buat ulang aja. Offset 12,01.
offset 21,01. Nah, gini. Terus kita kan perlu nilai Y0. Kok Y0? A0 atau titik awalnya Excel kita nanti. Berapa nilai A0 kita? 11,18. Kita offset 11,18 ke arah kanan. Ya, maka nanti awalnya adalah di sini. Karena ini kan L1, teman-teman ya. Maka nanti akhirnya akan ada di sini. Kita coba cek. Kita masukkan konversi yang ini, teman. Ctrl C, masukkan ke sini. Ctrl V di sini. Kita ceknya di titik 0. Nah, titik 0 terkait. Kemudian kita V. Kita lihat kan, ini kan nolnya kan di 1, 2, 3. Yang poin ketiga kan, yang pasti koordinat ini. Maka ini nanti akan ada letaknya di titik L2. Kita move aja dulu. Sini, ke titik ini. Terus kita mirror. Set, kita yes. Kita coba cek. Nah, ini kan pas di titiknya ini kan L2 kan. Terus ini berakhirnya pas di sini. Nah, ini kan bukan 03 L1 ya, L1 aja. Kita cek 03 L1 itu berapa sih? Lupa saya. Ini 3,63. Kita coba dimensi 3,604. Ini sudah benar ya, teman-teman. Kalau sudah sesuai ini terus ininya. Nah, ini kan A0. Ini 0,3 L1. Maka ini jadi garis putus-putusnya. Kita match prop aja ke sini. Terus buat yang zona sembarangan bagaimana? Kita masukkan dulu, teman-teman. Nah, ini kan ada ininya, teman-teman ya. Jangan lupa ini kasih juga. Nah, gini. Ini hapus, rapikan saja. Masukkan koordinat Excel-nya yang ini. Set. Ctrl C. Pastikan di command line, paste. Terus ini V. Nah, pastikan nolnya kan yang kedua. Nah, maka nanti nolnya di situ. Kita move sini dulu. Kita mirror dulu. Set. Yes. Nah, ini kita kalian geser. Move ini ke ini. Ini nggak usah diklik ya, teman-teman. Atau kalian buatkan garis bantuan pakai polyline gini. Ini terus gini. Pokoknya bentuk X gini ya, teman-teman. Terus kalian move ini kasihkan di sini. Nah, terus maka ini akan jadi proyeksi yang kedua. Terus gimana cara menggambar garis depresinya? Nah, yang pertama harus dihitung yaitu adalah berapa sih jarak ini tadi, jarak antara ini yang ini tadi loh. Nah, C0 ke C. Nah, ini kan sudah terhitung tadi, yaitu delta A. Delta A adalah 8,48. A adalah 21,722. Maka caranya ini kalian rotate. Kalian klik yang ini. Pastikan pakai F8 ya, teman-teman. Dan copy. Nah, pastikan ke bawah gini. Buat 90 derajat dulu. Kita offset dari bawah adalah 21,722. Offset 21,722. Masukkan ke atas gini. Nah, maka ini kan menjadi nilai C-nya, akan menjadi jalan keluarnya air. Terus kita cek apakah delta A-nya sudah benar, 8,48. Offset 8,448. Nah, ini kan meskipun ada selisih nggak apa-apa ya, teman, karena perhitungan kan nggak selalu 0. Jadi ini mendekati. Jadi ini sudah benar ya, teman-teman. Delta A ke titik ini itu sesuai dengan rumusnya. Nah, terus buat yang daerah sini, sama caranya kalian rotate dulu. Klik yang kotak ini. Kalian copy. Pastikan F8 ya, teman-teman. Klik. Nah, baru kalian buat SD. Atau kok SD? Salah. Splayan, SPL. SPL. Klik sini. Klik tengah-tengah sini. Dan klik yang C-nya sini. Terus klik kanan. Nah, kalian bisa atur-atur misalkan kayak gini. Nah, terus yang kedua, kalian SPL. Klik sini. Bebas ini ya, teman-teman. Klik sini. Ini. Nah, ini kalian tinggal urutkan aja kliknya. Nah,
sampai sini. Nah, ini kan elek. Nah, ini undurkan. Turunkan atau ininya taruh di sini misalkan. Nah, jadi untuk garis depresinya itu seperti ini, teman-teman. Dan kalau bisa pastikan ininya kelihatan lurus gini ya, teman-teman. Nah, ini lurus ini. Nah, ini adalah garis depresi yang terjadi. Kalian bisa rapi-rapikan AutoCAD-nya, misalkan ini kalian hapus saja kan nggak penting kan. Garis bantu-bantu ini. Nah, nanti kalian tambahkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Yang penting ini sudah jadi, teman-teman. Nah, seperti itu ya untuk kasus nomor 2. Kita akan lanjut untuk kasus nomor 3 pada video selanjutnya.